Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gia Imam Muapik dari Prodi Pendidikan Pariwisata Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas artikel ilmiah yang telah saya buat. Tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Dari Sadianto yang telah membimbing saya dalam pembuatan artikel ilmiah yang berjudul Pengaruh Lingkungan Terhadap Perkembangan Bahasa Remaja. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan mempengaruhi perkembangan manusia. Menurut George Aini tahun 2003, lingkungan adalah suatu sistem kompleks yang berada di luar individu dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme yang juga mempengaruhi terhadap cara berbahasanya. Bahasa sendiri adalah alat komunikasi yang bersifat efektif dan mutlak. Dan dalam perkembangannya, bahasa telah dipengaruhi oleh berbagai hal seperti media sosial. Tetapi, bahasa remaja atau bahasa gaul adalah salah satu bentuk bahasa yang telah dipengaruhi oleh perkembangan tersebut. Bahasa remaja itu sendiri sangat populer di kalangan pemuda dan pemudi Indonesia. Bahasa ini diciptakan putra-putri bangsa untuk mempermudah komunikasi mereka satu sama lain. Sedangkan menurut Jusairi dan Damanik tahun 2002, bahwa bahasa meliputi suatu sistem dan digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain. Dan penciptaan itu sendiri tak pernah berhenti dan terus berkembang. Karena masa remaja itu sendiri merupakan salah satu periode yang cukup penting dalam kehidupan manusia. Dan masa remaja adalah masa transformasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Dan disitulah para remaja bertemu dengan teman-teman mereka di lingkungan sekitar mereka. Dan disitulah pengaruh-pengaruh mulai bermunculan. Karena dari lingkungan itu berperan besar tentang apa yang mereka dapat dan apa yang mereka lakukan, terutama yang mereka dapatkan dalam segi bahasa. Dan seperti yang kita tahu, remaja sendiri menggunakan bahasa-bahasa gaul dalam berkomunikasi dengan teman-teman mereka sendiri, terutama dengan teman-teman yang mereka anggap sudah akrab. Oleh karena itu, para remaja dituntut untuk memiliki emosional yang baik, karena kecerdasan itu sendiri akan memonitoring perasaan dan emosinya baik pada dirinya maupun pada orang lain. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sauri pada tahun 2005 menunjukkan bahwa bahasa santun tidak dilihat dari pilihan kata yang digunakan, melainkan dari pelafalan, gaya tutur, dan cara mereka berekspresi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sauri tahun 2005 menunjukkan bahwa bahasa santun tidak dilihat dari pilihan kata yang digunakan, melainkan dari pelafalan, gaya, dan cara berekspresi. Sauri juga menyampaikan bahwa bahasa yang digunakan para remaja tersebut berbeda-beda ketika sedang santai, ketika bersama orang tua, formal, ataupun dengan teman-teman di lingkungan bermain mereka. Seperti kata-kata yang sering mereka terucap ketika mereka dalam keadaan bermain, yaitu anjing, goblok, kampungan, cuma, sayang, habis, gaji, gering, kepulin, dan sebagainya. Pemilihan kata tersebut merupakan kata yang tidak sopan, namun para remaja menjadikan mereka kebiasaan sehari-hari dalam berinteraksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan masyarakat terhadap cara berbahasa remaja. Dan jika itu berpengaruh, apa saja sih faktornya yang dapat mempengaruhi masyarakat terhadap cara berbahasa dari remaja tersebut. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis lingkungan yang dapat mempengaruhi gaya berbahasa tersebut. Dan yang terakhir, apa jenis kelamin itu berpengaruh terhadap gaya bahasa yang digunakan para remaja. Dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya untuk para remaja dalam pengaruh lingkungan masyarakat terhadap cara berbahasa mereka. Dan penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena tidak semua remaja dapat mengelola bahasa mereka dengan baik dan pergaulan mereka pun belum tentu baik. Hal tersebut mempengaruhi lingkungan masyarakat terhadap cara berbahasa remaja. Dan demikianlah sangat penting dilakukan penelitian ini untuk mempengaruhi masyarakat agar masyarakat lebih tahu tentang pengaruh lingkungan masyarakat terhadap cara
cara mereka berbahasa, khususnya remaja. Bahasa itu sendiri singkatnya adalah alat untuk menyampaikan segala sesuatu yang berasal dari hati. Untuk cara luasnya yaitu alat untuk berkomunikasi atau menyampaikan segala sesuatu pikiran atau gagasan yang berada dalam perasaan kita. Dalam studi sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem yang berupa bunyi, bersifat produktif, dinamis, dan manusiawi. Menurut Goris Krab tahun 1997, bahasa merupakan alat komunikasi antara masyarakat yang berupa simbol yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sedangkan menurut Robin pada tahun 1992 yang berpendapat bahwa semua bahasa merupakan bagian yang universal yang dapat dikenali perilaku manusia untuk melihat kemampuan manusia itu sendiri. Dan menurut Cair pada tahun 2003 berpendapat bahwa simbolisan yang arbitrer yang dilakukan oleh anggota masyarakat untuk berinteraksi antara sesamanya yang berlandaskan kepada budaya yang ada di mereka sendiri. Anwar pada tahun 1990 juga menyatakan bahwa bahasa itu merupakan fenomena sosial yang sekaligus fenomena alam, karena bahasa merupakan cabang dari ilmu pengetahuan yang mempertahankan keobjektifan mereka dalam menyatakan segala sesuatu, terutama hal-hal yang dibuktikan. Selain pengetahuan, bahasa diharapkan juga dapat memberikan wawasan terhadap remaja ataupun masyarakat itu sendiri. Dan remaja merupakan transisi dari seluruh siklus hidup manusia yang menghubungkan dari masa kanak-kanak menjadi masa dewasa. Sandstrom pada 2003 menyebut remaja adalah masa koneksi atau transisi dari kanak-kanak menuju dewasa. Dan pada periode ini bertujuan untuk mengenai kematangan fungsi mental dan fisik, terutama dalam fungsi seksual. Masa remaja juga merupakan bagian dari tahapan perkembangan kehidupan pribadi. Tahap ini merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak hingga dewasa yang ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial. Dan WHO juga pernah menyebutkan bahwa remaja adalah anak-anak usia 10 sampai 19 tahun. Dan lingkungan sosial adalah faktor atau salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok dan perubahan perilaku setiap orang yang berada di lingkungan. Dan lingkungan sosial itu kita kenali seperti keluarga ataupun tetangga kita. Dan pengaruh lingkungan terhadap perkembangan masa remaja itu terdapat dalam cara berbahasa yang sangat penting diperhatikan untuk berkomunikasi. Demi kelancaran, mereka berkomunikasi satu sama lain. Oleh karena itu, masalah bahasa ini harus dapat perhatian yang lebih, terutama dalam komunikasi yang dilakukan personal dengan personal. Dengan mengetahui cara berbahasa yang baik, diharapkan kita semua atau masyarakat bisa memahami pesan yang disampaikan dalam suatu komunikasi tersebut. Sauri pada tahun 2010 mengemukakan upaya untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang bertutur kata santun merupakan hal yang sangat penting. Misalnya, dari kemajuan komunikasi melahirkan pergeseran budaya belajar pada remaja yang berbenturan antara tradisi barat yang terkenal bebas dengan tradisi dari timur yang terkenal dengan penuh norma. Untuk metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan in-depth interview. Apa itu in-depth interview? In-depth interview merupakan proses memperoleh keterangan yang lebih. Itu bertujuan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang-orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana wawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Kriteria subjek dalam penelitian ini adalah remaja di kalangan masyarakat. Untuk menentukan individu yang akan digunakan sebagai sampel, peneliti menentukan dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang berpotensi telah terpengaruh oleh perkembangan bahasa yang berada di lingkungan.
Untuk instrumen dari penelitian ini merupakan alat bantu yang dipilih oleh peneliti, yaitu kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan instrumen berupa lembar pertanyaan yang dipakai peneliti untuk membuat list pertanyaan yang akan ditanyakan kepada subjek penelitian. Untuk hasil dan pembahasan itu sendiri, yang pertama, pengaruh lingkungan masyarakat terhadap bahasa remaja apakah berpengaruh? Dan dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap remaja di kalangan masyarakat yang bernama Rian Apriandi dengan menggunakan instrumen berupa lembar pertanyaan yang diberikan kepada subjek penelitian. Dan peneliti menyimpulkan dari jawaban yang diterima bahwa lingkungan itu berpengaruh terhadap cara berbahasa remaja itu sendiri. Karena pada dasarnya di fase remaja itu sendiri, rasa keingintahuan kita atau keaktifan para remaja itu sendiri merupakan hal-hal yang sangat tinggi. Dan itu artinya lingkungan merupakan tempat di mana kita mengelola keaktifan dan rasa keingintahuan yang kita miliki. Dan pastinya itu sangat berpengaruh terhadap apa dan mengapa bahwa lingkungan itu berpengaruh terhadap cara berbahasa remaja itu sendiri. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi cara berbahasa remaja. Dan dalam penelitian ini, peneliti melakukan hal yang sama terhadap subjek penelitian, pemberian lembar pertanyaan kepada subjek, dan disimpulkan juga oleh peneliti terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi cara berbahasa remaja. Yang berarti dapat membuktikan dari teori Sauri tahun 2005 yang menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi cara berbahasa remaja di kalangan masyarakat, dan penelitian ini juga dilakukan oleh Cusairi dan Damanik tahun 2002 dan yang menyebutkan bahwa bahasa itu meliputi suatu sistem simbol yang kita gunakan untuk berkomunikasi satu sama lain. Dan yang terakhir, apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap gaya bahasa yang digunakan oleh para remaja? Dan pemaparan dari hasil penelitian yang sudah dikerjakan oleh peneliti dalam pemberian metode pertanyaan yang dilakukan kepada subjek penelitian bahwa menyimpulkan bahwa jenis kelamin berpengaruh terhadap gaya bahasa yang digunakan para remaja dalam berkomunikasi. Hal ini juga dibahas oleh Wibowo pada tahun 2012 yang berjudul Bahasa dan Gender, yang menyatakan bahwa gaya bicara merupakan karakteristik pilihan dari pembicara itu sendiri dan sangat dipengaruhi oleh jenis kelamin. Karena jenis kelamin juga merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam pembentukan social construct. Beberapa pandangan bahwa gender berpengaruh terhadap kebahasaan dilihat dari suara wanita yang berbeda jika dibandingkan dengan pria. Selain itu, wanita juga lebih teliti dan selaras dengan norma-norma dalam sosiolinguistik. Dan mereka juga lebih terbuka dibanding dengan pria. Dan untuk kesimpulan dari penelitian ini, bahwa terdapat pokok-pokok permasalahan yang berada di lingkungan terhadap perkembangan bahasa remaja. Maka, analisis yang dikemukakan dalam artikel ini, lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang atau kelompok dalam melakukan sesuatu tindakan, perubahan-perubahan setiap perilaku yang terjadi pada individu, terutama dalam segi bahasa yang mereka sering dapat sehari-hari. Bahasa remaja merupakan bahasa yang sangat populer di kalangan pemuda-pemudi. Bahasa yang diciptakan untuk mempermudah komunikasi mereka satu sama lain dan merupakan hasil dari sebuah perkembangan. Dan bahasa yang dikembangkan ini berasal dari kelompok kecil di suatu daerah dan menyebar hingga ke pelosok negeri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai artikel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.